Kalau dulu pertama kali saya sionya DKI khusus wilayah ibu kota. Nah, sekarang sudah naik RI. Kalau RI bisa dipakai ke seluruh Indonesia. Yang nasional beda lagi. Itu tesnya dari mana ya? Kalau tesnya saya belum pernah ikut pelatihan yang langsung dari Snaber. Cuman ya intinya kita operator ya tesnya ya tes pengangkatan yang jelas dengan semua metode-metode yang sudah ada. Kalau memang kita ikut pelatihan ya kita pasti tahu, dan itu disediakan juga di sana. Karena kata kalau bikin SIM juga kan ada simulatornya. Ada tes tertulisnya juga? Ada Pak, kalau kita di Disnaker ada. Itu mencakup dari pembahasan kelistrikan, terus banyak sih, kayak dari pihak A3 juga kita harus tahu. Tes kelistrikan berarti kan kayak jadi harus setengah bisa mekanik gitu ya? Iya betul. Oh, kalau ada apa-apa dia bisa perbaiki sendiri gitu ya? Terus mekanisme kerja alat, terus pembongkaran komponen-komponen TC. Kalau sampai pengalaman megang TC udah berapa tahun berarti? Dari tahun 2013. Oh, berarti udah 10 tahun ya? 10 tahunan lah kurang lebih. 10 tahun. Megang TC pertama di WS Kampung itu atau di mana? Proyek Stadion Persiba. Oh, Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan di swasta 2 kali proyek, di PP proyek bandara Kulon Progo, terus di Nindya Karya juga pernah. Yang ngajari siapa pertama dulu? Yang ngajari pertama itu relasi dari teman ya Pak. Kebetulan teman saya sendiri. Oh, Belajar. teman teman lain. Iya. Teman lain dia operator. Terus sampai nembung gitu. Iya. Saya belajar. Training kita selama 1 minggu. Pembahasan pertama itu ya mencakup ini apa namanya, cara sistem mekanisme bawah TC, sistem handle. Kita pertama kali diajarin itu. Terus nomor 2 itu pembahasan tentang tombol-tombol fungsi yang ada di TC. Nah, setelah itu kita baru praktek. Praktek itu kalau saya pribadi prakteknya sekitar 2 hari lah. 2 hari praktek, pegang cuman sekedar pengenalan. Setelah itu baru kita diperbolehkan untuk mengangkat. Dan pengangkatan yang nggak riskan itu yang paling enak untuk belajar itu memang bawa pakaian, karena dia kan anteng bisa dibawa ya. Kalau kita bawa barang-barang yang panjang seperti besi, kayu itu kan memang ayunannya kejarannya susah. Itu berarti sampean waktu belajar pertama itu hanya ibaratnya hanya lesan ya, di bawah gitu. Betul, kita pengenalan dengan ngobrol biasa gitu. Iya, dengan ngobrol biasa. Tapi jadi ya. Jadi dari ngobrol biasa itu sampai praktek itu berapa hari itu? Itu sekitar waktunya 2 hari. Cuman kalau basicnya saya memang nggak takut ketinggian, karena sebelum kerja di tower crane saya itu udah terbiasa jadi tim erection baja Pak. Rigger baja. Bukan. Ini di kerjanya di apa ya istilahnya, subkon Pak, subkon baja gitu. Tapi sampean bagian erection. Bagian erection. Naik, ya. Bukan rigger bukan ya? Bukan. Tapi yang pasang-pasang baja tower. Tukang. Erection BTS itu. Iya. Tower BTS itu. Tower PLTU. Sampean bisa itu. Kan itu pakai naikinnya pakai cengblok ya? Iya, betul. Ya kadang kita dibantu alat juga, kadang pakai Tadano. Sampean manjat gitu. Manual. Ya tergantung dari lokasi proyeknya juga Pak. Kalau memang lokasi proyeknya bisa untuk akses kren, biasanya kita pakai kren. Biasanya itu kan tinggi berapa tuh? 40 sampai 60 meter ya? Ya biasanya ya sekitaran segitu. Ya untuk itu kan, untuk seluler gitu. Iya. Sampai lulusan apa STM? SMK Pak.
STM ya? STM Dulu jurusan apa? ambil jurusan teknik mesin. Oh, jadi ya wis familiar lah ya sama Iya. mesin. Ya sudah familiar lah dengan itu. Tapi kerja pertama saya malah justru di pengelasan, Pak. Iya, masuk pertama kali itu di pengelasan. Kelas ya? Iya, jelas pegang las stick dengan las CO. Oh, Dua jenis pengelasan yang dulu saya pegang. Soalnya pernah ngerjain juga waktu di Priok, bikin hanggar kapal, Pak, sebelum kerja jadi operator TC. punya sertifikat itu AWS atau apa itu? Kalau sertifikat sementara Kan baru biasanya ada. kursus pelatihan di BLK saja, Pak. Apa G5 atau apa? Kalau jadi operator itu suka dukanya apa Mas? Ya suka duka kita ya satu ya Pak, yang jelas jauh dari keluarga ya Pak, karena proyek kita pasti kan nggak mungkin di daerah kita, yang pasti di kota-kota besar ya Pak. Gitu. Nah, sedangkan rumah kita kan di kampung ya Pak. Yang satu itu. Terus kalau itu dukanya, kalau sukanya ya kita punya banyak teman ya Pak, teman baru. Terus intinya kita bekerja nggak nganggur di rumah ya kan Pak ya. Kayak ngerasa raja gitu ya di atas tuh, Ya, nangkring enggak gitu juga ya, ya. Ya, kan nangkring gitu, ya. nangkring gitu, Ya. semua nyari gitu kan, ngerasa gitu juga ya. Dan Ya. ini ya yang bagusnya mungkin circle-nya atau relasinya banyak ya. Ya. Kalau nggak jaga nggak jaga pertemanan kayaknya habis ya, Iya, karirnya habis betul. ya. Kan gitu kan biasanya kan dapat kerjanya pun juga dari mulut ke mulut ya. Iya, betul Pak. Kita ada relasi sendiri-sendiri biasanya. Ada perkumpulan enggak Mas? Ada. Grupnya gitu. Grup kita di Waskita ya di Waskita, ada juga yang di perusahaan lain gitu. Tapi ya kita sebenarnya satu koneksi sih, sesama maksudnya Operator ya? di bidang. Ada perkumpulannya gitu nggak? Kan kalau super truck itu kan ada itu biasanya ada perkumpulan driver. Kalau itu Belum ada sih, Pak. Belum ada sih. Paling cuma ini apa? Grupnya grup antar Oh, perusahaan grup aja, WA. kayak di Grup Waskita WA. ya Waskita gitu. Bikin ya perlu bikin itu. Iya. Asosiasi Operator TC Indonesia itu misalnya itu apa itu disingkatnya Itu apa? paling AOTS, adanya- AOTCI. Iya, di Facebook ada kayaknya Pak. Oh, Facebook ada, sudah ada yang bikin. iya. Cuman yang nggak terlalu aktif karena Wadahnya. iya. Biasanya kan kalau aku lihat perkumpulan driver online, perkumpulan driver truk itu kan di mana-mana ini. Kalau Bapak sampean pensiun operator TC udah umur berapa ini? Sekarang udah pensiun kan? Sudah Pak. Terakhir proyek Pejaten 2000 Oh. 2021 kan? Soltera itu. Iya saudara. Udah usia berapa di sana? Iya, kurang tahu Pak, mungkin hampir 60. 60 ya. Ada ini enggak? Ada keluhan kesehatan yang kaitannya sama TC itu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Pandangan mata gitu, Pandangan aman. Masih aman. Terus Kalau di TC memang kita fisik yang jelas, yang nggak boleh itu mata ya Pak, pandangan, soalnya kita Iya, kan iya. pasti butuh pandangan yang jelas. Terus nomor 2 jantung. jantung ya. Boleh. Jantung kalau darah tinggi Darah tinggi ngefek gak itu? enggak, kalau darah tinggi Enggak, kayaknya sih ketika naik itu oh itu kalau deg-degan kalau jantung bahaya ya. iya, jantung. Kan harus dicek kan Ya, ya. terus fobia sama fobia ketinggian Pak. Oh. Jelas sih. Soalnya dulu ada temen mau belajar, cuman dia fobia, pingsan Pak, hampir pingsan di atas. Pingsan di atas. Iya, lagi naik Pak, lagi naik tangga, Wah, dia iya. lemes gitu Pak. Pernah itu ada kejadian gitu. Jadi memang ya namanya kita kerja di ketinggian memang nggak boleh kita punya fobia. Kita harusnya di TC itu ada ininya ya. Kayak semacam passenger house-nya itu ya. Ya, Harusnya ya. Kayaknya saya lihat di luar itu ada kayak ada liftnya ya ya. Pak, ada. Memang ada. Jadi kalau naik ya nggak riskan itu ya. Iya, Apalagi kalau pas turun mungkin agak capek, ngantuk-ngantuk. betul.
Karena kalau ngantuk itu gimana? Di atas tuh tidur atau gimana? Kalau pas Kalau capek, ngantuk kan pernah itu kita, pasti ngantuk. ya pasti pernah Pak, pernah. Kalau ngantuk ya kita paling koordinasinya dengan pelaksana atau yang di bawah lah intinya ya Pak. Terutama ya kita ngantuk pasti kan jamnya malam. Nah malam itu pasti waktunya untuk pengecoran Pak biasanya. Paling Iya. kita minta jeda Pak. Kita jeda misalkan untuk istirahat ya 1 jam, jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Terusnya Kita namanya. pending dulu kan 1 jam istirahat. Kalau malam itu kan biasanya sering ada, aku sering dengar selentingan sih, apa bener atau enggak. Operator TC itu sering dilihatin apa gitu, apa namanya, Oh kalau uka-uka atau apa gitu. hal Itu Oh, bener iya, nggak sih? Pak, tergantung orangnya juga sih Pak. Sampai nggak pernah selama ini? Belum pernah. Belum pernah kan? Paling ya mungkin cuma apa ya? Bau lah. Kadang bau. ya kalau pengalaman pribadi Kalau Enggak ya? lihat langsung belum. pengalaman pribadi mungkin ya semua orang kan punya istilahnya apa ya kebatinan sendiri-sendiri ya Pak ya itu Iya. udah bawaan dari badan mungkin Iya. Kalau saya pribadi pengalaman diliatin hal-hal seperti itu belum pernah Nggak pernah ya? belum pernah tapi kalau untuk suara atau bau yang aneh itu pernah Suara kayak apa suara? suaranya itu ya apa ya jadi waktu saya dapat proyek di Stadion Persiba Balikpapan itu suaranya itu kayak orang lagi apa ya ngetokin pintu gitu Pak kayak mau masuk getok-getok itu cuman nadanya cepat gitu loh Pak semakin kita takut jadi getokannya itu semakin kencang gitu loh Pak Di sampingnya sampean? di belakang Pak Di belakang gitu? kabin Oh, bukan suara seling gitu kali? bukan Pak Redet, itu suaranya aneh kok suaranya getokan kayak orang mau masuk tapi bukan orang gitu loh Pak. Nah, tapi begitu saya buka pintu, ya nggak ada suaranya hilang. Tapi itu sih kalau anggapan saya orang Jawa ya Pak ya. Ya ibarat kata kita nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang aneh lah. Kita pamit aja istilahnya kalau dengan hal-hal seperti itu. Ya kita percaya memang. Sebenarnya Udah. kayak gitu tuh bener itu pembawaan kayak sampean itu kalau orang yang dasarnya senang yang kayak gitu-gitu kemana aja kan mesti wah itu anak penunggu nih ada apa gitu kan Iya. padahal kalau bagi orang-orang biasa mah ya nggak ada kan Iya, betul. Ya namanya kita di lokasi baru kan, intinya kan kita belum tahu mereka kan siapa tahu lebih menghuni duluan di tempat itu kan bisa juga kan Pak kita hanya pendatang terus nggak pamit gitu kan kalau operator TC ini dibanding operator EXA itu gajinya itu lebih tinggi mana? kalau gaji basic kita kan kayaknya sih setahu saya TC tinggi ya? di TC sih Pak karena kalau di TC kan kita kan hitungannya kan basic per daerah Pak gitu jadi daerah itu beda daerah beda basic. Kalau operator TC range-nya berapa sih sorry gajinya? Dulu kan aku tahu gaji operator TC kan tahun 2014-2015. Kalau Iya. sekarang kan saya pokoknya setuju aja, nggak pernah ngecek nih gajinya piro, gajinya. Iya. Kalau zaman dulu waktu saya jadi adcon, saya kadang nego gitu. Iya. Nah, sekarang range gaji berapa kalau operator TC? Take home pay apa yang di Kalau saya sih biasanya kalau yang OS memang sudah ditentukan perusahaan, Pak. Ya. Ya, yang OS ya. Kalau kita kan honorer kita memang nego gaji di perusahaan. Ya. Nah, basically kita kan Jakarta sekarang UMR di kisaran 5 juta ya, Pak. Ya. Nah, 5 juta. Nah, hitungan kami kan all in, Pak. Ya. Nah, all in itu tergantung all in-nya di dalam daerah masih lingkup wilayah ibu kota atau di luar. Ya. Nah, kalau di luar kan hitung juga plus intinya kita ada fee lebih. Kalau untuk di di luar. kalau di IKN berapa? Kalau di Jakarta Sama enggak IKN hampir rata-rata operator TC di IKN itu berapa? kalau kita di waskita sih hampir setara, Pak. Ah. Cuman kan kalau di perusahaan lain ada yang rental itu Ya, ya. beda, Pak. Iya. Kalau rental berapa Anda? Rental masih ada yang kena di 7,5, 8 juta. Enggak, sebulan terimanya 8 juta all in gitu. Iya. Kalau di waskita Kalau di waskita kita di sini kena 9 ya, Mas. all in ya. All in. Terus nanti ditambah lagi ada ibaratnya cepretan Nah, dari itu juga ada tuh ya. Itu yang bikin banyak ya. Ya. Yang bikin seneng gitu ya.
Ya kan saya nggak salah apa-apa, satunya, ya. uang itu rezeki Ya, salah dan itu satunya. skill kan. Ya, betul Pak. Itu kalau sebulan bisa dapat 10 nggak? Yang dari mungkin katakanlah dalam tanda kutip, anulah bonus-bonus gitu. Iya. Dapat Pak. Bisa ya? Alhamdulillah dapat. Bisa 2 kali lipatnya ya? Enggak lah Pak. Enggak ada. Kan enggak, maksudnya kan kalau gaji 9 Iya. ditambah ininya sebulannya kalau ngumpul ya, kalau Iya. ngumpul gitu loh kan kadang kan ada rokok, ada minuman, itu kalau dikumpul-kumpulin bisa Iya. sampai 10 bisa dapat gitu ya. Bisa dapat Pak. Ya alhamdulillah, kan itu kan skill profesi. Nggak bisa di saya nggak mempermasalahkan itu, maksudnya ya senang, maksudnya itu ya skill profesi gitu. Betul. Orang ahli drone gitu ya, kalau jago ternyata dia kalau misalkan di proyek katakanlah gaji UMR, tetapi dia belalai disuruh ngedrone di film gitu, Iya. Ya. terus jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, kan itu kan skill profesi, nggak bisa. Betul. Sama-sama nyopir ya, sopir truk di proyek mungkin dengan sopir ojek online kan sama-sama sopir sebenarnya. Iya. Beda. Iya sih. Dulu soalnya aku berteman sama operator TC tahun 2010-an itu ya. Ya. Lupa saya Pak siapa itu, kayak kacamata itu. Itu ya dia cerita memang waktu itu padahal waktu itu saya kasih adon gitu. Pendapatannya bisa kalah jauh sama dia. Dia bisa 2 kali lipatnya saya. Zaman dulu loh ya, proyek masih bagus, masih banyak yang ini. Betul. Dia juga ada komunitasnya itu, jadi dia ngasih hadiah juga ke siapa, ke yang bawa lah ibaratnya itu, yang bawa itu masih yang ngajari. Iya. Kan kadang kan kayak sampean misalkan punya gurunya siapa, Betul. tadi kan meneh sampean, kalau dia kan Pak Dene gitu kan, bapaknya sendiri gitu ya. Itu ya kan harusnya kan juga, oh ini Pak hasilku merantau, Iya. orang ketang jam tangan, kalau dulu saya gitu, saya lihatnya Iya. gitu ya. Sampean juga gitu? Enggak? Ya, kalau tiap bulan ya Ngasih ke bapak? Ngasih, Bapak. Ngasih ke bapak? kasih, meskipun ibaratnya dia nggak minta, ya saya mintain minta rekening gitu ibaratnya. Sekarang kesibukannya apa bapak? Di rumah nih Pak. Di rumah ngapain? Ya, Pelihara burung? enggak ngapa-ngapain, Santai ya? santai. Tapi sering sering jadi, kalau bapaknya sama-sama operator kan bisa jadi tempat curhat atau tukar pikiran ya? Iya, bisa Pak. Bisa itu. Paling Kan dia kan punya banyak sering pengalaman. sih Pak, kayak nanyain hal apa gitu, masalah pekerjaan gitu sering. Oh. Itu kalau operator TC itu benar-benar sebenarnya kalau mengandalkan trigger juga ya? Iya Pak. Iya. Kak, Ya. Trigger memang penting. kalau triggernya ecek-ecek itu bawaannya emosi nggak? Tentu saja Pak. Maksudnya Tentu bahkan saja. kadang ada yang baru ajaran, Iya. Kalau apalagi ngangkat atau nurunin barang udah nggak kelihatan, triggernya ya belum bisa gitulah. Ah. Itu pasti bawaannya Ngefek ya? ngefek. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada benturan-benturan apa itu, nggak ada ya? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada, Pak. Terus di sini juga nggak ada istilahnya trigger yang baru terus ngeyel Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di project lain kadang kan ada Pak. Saya sudah pernah mengalami itu. Dia belum punya pengalaman, dibimbing malah dia kayak ngeyel Pak. Ngeyel. Nah itu yang bikin kadang-kadang itu Emosi. bikin jengkel emosi itu Pak. Sampai pernah suatu kejadian itu saya sampai ngomong sama mandor ya, saya nggak mau pakai trigger itu karena dia nggak mau dengan Masukan. perintah yang saya kasih, kan saya lebih pengalaman, jadi akhirnya saya minta ganti orang. Pernah sampai saya gitu Pak. Iya, iya, iya. Mas, ya terutama masalah trigger kadang bukan cuman ngontek di HT ya Pak ya, bukan Iya. cuman triggerin, kan kadang juga masalah ikat mengikat juga dia kan belum bisa gitu loh Pak. Iya, Nah itu bahaya ya. soalnya riskan kan Pak, kalau masalah ikat mengikat itu kalau sampai lepas di atas kan posisinya, kalau di bawah Ambiar. orang, nah itu. Besi lah ya maksudnya ya. Iya. Besi bendelannya mungkin sudah nggak kayak di pabrik itu kan. Iya, betul. Jadi
Hulu juga kan, hulu itu kan kalau nggak rapi. Terus jenis-jenis untuk yang diangkat kan kayak misal kayak ngangkat holo terus ngangkat besi itu kan memang beda Pak. Itu memang diperuntukannya kalau ngangkat holo, kalau jenis-jenis barang-barang yang licin itu memang harusnya pakainya webbing sling Pak. Dia kan ikat soalnya. Terus ngangkat hebel, rantai itu nggak bisa untuk ngangkat-ngangkat barang-barang kayak pipa, itu nggak bisa, licin dia. Dia harus pakai bongkar besi juga harusnya pakai seling baja. Nanti yang ikat Pak. Memang safety-nya seperti itu. Cuma kadang-kadang kan ya namanya itu ada ilmu tersendiri kan ya. Ada Pak. Iya. Terus cara mempergunakan segel yang baik dan benar itu sering kalau di lapangan itu saya sebagai operator yang tahu pasti saya kasih tahu caranya masang segel gimana gitu. Berarti kan kalau ada apa namanya itu pelatihan rigger gitu, sampai bisa jadi dong. Bisa Pak. Bisa jadi instruktur tuh. Iya, cuman ya rata-rata hanya proyek-proyek mungkin ya bisa dikatakan proyek-proyek apa ya? Aku sering itu ngadain sering mengadakan acara itu sertifikasi rigger dulu ya. Kayaknya di sini perlu deh. Nanti deh kalau pas ada waktu sampai longgar barangkali ada itu yang baru-baru itu biar regenerasi mandor-mandor kan tidak semuanya punya rigger kan. Betul. Atau yang sudah pengen minat jadi rigger. Ya, ada juga mandor di sini mau Pak saya mau ikut kerja misalnya nanya gitu. Apa pekerjaannya? Ya pasangan bata restorasi tetap biasa bilang. Ya. Tak kasih pertanyaan, sampean punya rigger enggak? Apa itu rigger Pak? Wah ya wes. Sampean kalau nggak punya rigger di proyek-proyek yang modelnya tinggi seperti ini, ya nggak bisa. Ya, nggak mungkin sampean ngelangsir material jalan apa namanya kayak ngangkat manual ya Pak. Manual. Iya. Ya memang penting sih Pak. Cuman ya memang biasanya kalau di proyek-proyek itu sekarang jarang sih Pak yang langsung pakai rigger yang bersertifikat jarang sekarang. Paling ya kalau kayak proyek-proyek yang ketat itu memang biasanya pakai rigger yang bersertifikat. Dan gajinya juga lumayan itu Pak. Apa? Gajinya juga lumayan itu kalau memang riggernya. Rigger beneran ya? Iya. Iya bener. Saya pernah ada pelamar rigger. Jadi di medsos saya itu ada yang japri ke saya. Pak saya mau daftar sebagai rigger gitu. Batinku iki cuman rigger kan biasanya kan rawon sing daftar langsung gitu kan, biasanya kan bawaan. Terus dia ngasih sertifikatnya banyak banget tuh dari ada yang di migas gitu pengalamannya itu, dan ngelamarnya suka pakai bahasa Inggris gitu kan, orang Jawa gitu. Terus apa namanya, aku kan penasaran karena dia punya sertifikatnya banyak dan lain-lain. Terus saya ajak wawancara lah. Saya ajak wawancara, dia standarnya emang tinggi gitu ya. Gaji sebenarnya saya gaji oke. Gaji itu waktu itu minta berapa ya, 7 juta atau berapa? Wajar itu? Wajar Pak, wajar. Emang selisihnya itu nggak beda jauh dengan operator. Oh iya. Ya gaji minta 7 juta, saya oke gitu. Saya oke itu. Nggak ada masalah, nanti saya jadikan kepala rigger gitu kan. Nah dia nggak tahu mungkin kalau proyek saya di IKN, maksudnya tuh jauh dari keluarganya gitu. Terus dia bilang, Pak saya mau ditugaskan di mana? IKN, proyek saya yang lagi jalan di IKN. IKN tuh di mana Pak? Kalimantan. Maksud dia nggak tahu kan gitu. Oh ya udah Pak, saya tak bicarakan dulu sama istri gitu. Ternyata istrinya lagi hamil atau apa gitu, nggak mau ditinggal, ya sudah. Ya jadi jago. Tapi kalau rigger sendiri dia kan punya basically sendiri Pak. Antara kren dengan tower kren itu beda Pak. Saya pernah soalnya waktu di proyek India Karya dikasih rigger, memang dia bersertifikat publik Pak. Tapi ternyata dia riggernya rigger kren Pak. Beda itu. Oh. Nah itu yang belum saya tanya waktu itu. Nah, saya taunya riggernya dia biasa di oil and gas gitu. Nah, betul. Kalau oil and gas tuh pakai TC enggak itu? Enggak Pak. Nah, ya. Udah. Dia pakai
pakai mobil keren ya? Mobil keren atau enggak jenis-jenis apa ya namanya ya kalau di kapal-kapal itu. Gantry Nah, gitu. itu. Biasanya gitu, Pak. Oh. Jadi dia beda, Pak. Ngerigerin saya pun beda. Dia nggak tahu kejaran ayunan, Pak. Dia kan cuma naik turun boom. Tapi kalau kode-kodenya sama? Kodenya beda. Area gitu sama? Beda. Beda Ya juga? kalau area seling sama kodenya. Cuman kalau dia kan apa namanya? Antara boom kan pakainya simbolnya begini, Pak. Oh, boom. Naik turun kan. Kalau kita kan troli kan buka itu keluar troli, mundur troli ini. Kalau di dia simbol-simbolnya kayak gitu. Saya pernah dirigerin, Pak. Oh. Sama orang Cina juga pernah dirigerin. Oh ya, kalau sama ngeri-geri yang diri-geri orang luar, maksudnya yang pakai bahasanya lain tuh gimana tuh? Nah, kita pakai penerjemah, Pak. Oh, itu pakai penerjemah? Tetap pakai penerjemah. Oh, Kita ya lama bisa. dong. Iya. Jadi dia ketika anda misalkan area 1 meter gitu kan Enggak, ada jadi cirinya. penerjemahnya itu kayak gini, Pak. Jadi dari pihak perusahaan luar misalnya, kalau dari Cina atau gimana, pengalaman saya dari Cina. Jadi dia dalam mau ngangkat itu, pertama prosesnya dia itu menjelaskan apa aja sih mau diangkat dengan penerjemah kita yang orang Indonesia. Nah baru nanti setelah dia menjelaskan ini loh yang diangkat posisinya di sana, baru nah penerjemah ini ngomong ke rigger kita yang Indonesia gitu loh, Pak. Jadi melalui itu, Oh. nah jadi nggak penerjemahnya langsung ngangkat itu enggak, Oh, enggak. dengan metode seperti itu. Ya, ya, Jadi ya. dijelaskan dulu apa yang mau diangkat, baru Pernah sampean pernah, Pak. di proyek mana ya? Di proyek PT Semen Batu Raja, Pak. Oh. Nah, Batu Raja. Nah, di sana itu kontraktor utamanya perusahaannya apa namanya? Sinokon gitu. Nah, pas kita di sana kebetulan subkonnya, Pak. Oh. Iya. Kita bikin ini penampung semen silo Oh. 3 tower waktu itu. Sekarang pengalamannya banyak ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Waktu itu saya masih kerja di DMS, masih Oh. OS waktu itu OS, ya. saya di OS hampir 6 tahun, Pak. Ya, ya. Memutuskan resign dari OS karena satu ya yang pasti saya kepengen cari pengalaman baru. Saya kan Ya. orangnya seneng cari pengalaman baru, Ya. Pak. Iya, kepengen coba di perusahaan lain gitu kan. Seperti apa, terus kepengen punya banyak kenalan lah, punya banyak teman, punya relasi gitu kan. Tapi nggak pernah ke luar ya? Belum pernah, Pak. Alhamdulillah. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus kan di luar lebih iya, baik ya. iya, Pak. Cuman job ke luar negeri juga kayaknya susah, Pak. Sekarang sudah susah ya. Susah. Kalau sekarang kan di IKN ini kan banyak sekali tower-tower, pasti dibutuhkan operator TC banyak kan? Ya, dengan ya Di sini mungkin ratusan kali ya operator TC yang sekarang. ratusan jelas lah, ratusan. Hampir apa ya istilahnya, semua jasa rental mungkin separuhnya yang ada di Jakarta itu kesini semua. Kesini ya? Iya. Sebenarnya Termasuk kita di Waskita. sebenarnya anu ya, bagi operator-operator itu ya punya ya apa ya kayak semacam wah ini anugerah gitu ya, adanya IKN ini kan Betul. kayak anugerah itu maksudnya. Iya. Udah kalau nganggur mau kerja ya udah di IKN aja Iya. kan gitu kan. Betul. Kan pasti banyak yang ini kan. Sekarang apa ada operator TC yang nganggur itu? Yang kira-kira bukan pensiun ya, yang masih produktif ada nggak itu kira-kira? Kalau setahu saya sih Jarang ya? ya paling nganggur itu dalam artian mungkin TC-nya sudah habis. Ya Sudah jeda, ada yang paling mantap. jeda beberapa Nah, itu. minggu atau Terus ya sebagian ada juga yang memang usianya sudah pensiun kan. ya. Tapi ya nggak banyak, rata-rata yang memang kerja. Kalau sampean usia sekarang berapa mas? Usia saya 31 tahun. Ya satu. Iya. Pengen jadi operator sampai umur berapa itu? Ya kalau dari pribadi sebenarnya ya kita kepengennya punya usaha sendiri, Pak. Oh. Ya, namanya sudah berkeluarga, apalagi dengan ya Sering merantau itu ya? sering merantau kan, kita meninggalkan anak istri, kepengennya ya kumpul dengan keluarga. Ngerintis usaha gitu ya? Ya kepengennya merintis usaha sih, sudah Berarti- mulai kepikiran gitu. Oh, apa usaha apa yang kira-kira sampai Ya kalau dalam pikiran? usaha mungkin kalau saya ya yang ini dengan hobi sih, Pak. Apa itu? Rencananya sih kedepannya kepengen buka usaha toko pancing. Oh, Saya, sama ya, hobinya mancing. hobinya mancing, Pak. Iya.
Ya, 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 ada hubungannya sih operator TC sama mancing. Waktu Mancing luang. ya. Iya, karena kan operator kan sabar itu kan. Betul ya. Sama hobinya mancing juga? Ya hobi sih Pak, cuman jarang-jarang juga sih. Oh. Hobi mancing dan dulu sempat sudah ada schedule di rumah dan sudah bikin kolam Pak. Cuman waktu itu karena kita pandemi terus dapat surat edaran dari pemerintah setempat tidak boleh ada kegiatan yang sosial yang kumpul banyak kan, makanya kolam saya sudah jadi, tinggal buka launching pertama tahunya dapat surat edaran itu. Makanya Sekarang kan masih ada kolamnya kan? kolamnya masih Di daerah mana itu? itu Cilacapnya? di daerah Cilacap Pak, tepatnya di Kota Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya, ya, Jeru Legi ke sana tuh ya arahan. Iya, arah ke Pangandaran. Arah Pangandaran kan? Oh iya, Sidoarjo itu kan hutan-hutan karet ya? Iya, dan karet. Terus sekarang mulai ada tanaman Adem nggak sih? eukaliptus. Di sana adem nggak sih? Kalau menurut saya sih ya sudah Panas ya? panas ya Pak. Oh, ada eukaliptus sama seperti tanaman di sini kan? Eukaliptus. Iya. Minyak kayu putih tuh Pak. Iya, iya. Udah mulai ada yang nanam di sana. Oh. Kalau tadinya kan memang perhutani nanamnya kan masih jati, terus Karet, ya? karet, ada juga pinus ya, ada pohon pinus juga. Itu kalau airnya dari mana itu kalau sana itu? Air untuk pertanian Untuk kolam itu loh. kolam. Nah. Kolam ya kita masih ngandelin dari sungai Pak. Oh, ada. Ada sungai. Pakai pompa atau langsung dari? Sungai kalau di tempat saya kan datarannya rendah ya Pak, itu langsung. Jadi kita gali itu sudah keluar air. Oh. Nah, nggak pakai itu, kecuali kalau sudah berjalan biasanya kita kan ada sirkulasinya ya, kita pakai pompa, dibuang yang kotor, nanti kita masukin yang Sama kolam itu kolam apa nanti rencana tuh? Kayak nila gitu. Galatama sih kepengennya Pak. Apa Jadi itu sekalian Galatama itu? buka kantin gitu loh. Galatama itu kayak gimana? Galatama itu maksudnya ya gini loh Mas, mancingnya mancing lomba gitu loh Pak. Ya, Nah, ya. perlombaan. Jadi ada event hadiahnya. Itu ngisi ikannya ketika mau dipancing aja. Ya, ketika mau dipancing, terus ya tinggal kita mau jenis ikannya ikan apa gitu kan, ada pemancingan kolam ikan lele. Rencananya saya sih kepengennya waktu itu rilisan pertama ikan mas buat harian gitu, buat harian. Cuman kita mau adakan tiap hari Minggu mau ada event ikan pita. Ikan pita. Ya, ikan pita. Jadi kalau ikan pita itu yang dapat ikan pita itu satu ikannya itu ada bonusnya Rp10.000. Itu biasanya rame Pak kalau di tempat saya. Jadi kita tebar ikan, kalau yang kiloan harian, jadi satu orang 1 kilo ikan pitanya satu. Jadi kalau misalkan yang mancing ada misalkan 10 orang, berarti ikan pitanya 10. Nah, itulah lombanya kita itu di situ. Nah, ada door prize-nya juga, nanti door prize-nya itu ya biasanya ikan merah. Ikan merah itu ikan door prize, atau enggak ya juara satu ini induk terberat. Itu Mas Anggit dah pulang. Iya. Mau pamit kalau sampean Mas. Udah makan bubur kacang hijau? Jangan sih. Itu mau dimulai kapan? Ini mumpung nanti istirahat ya dimulai ya, coba. Ya kita mau coba paling Kolamnya masih sambil- bagus. Kolamnya masih Pak. Tapi nggak diisi sama sekali. Belum berisi karena memang kita terus dapat proyeknya jauh ya Pak ya. Itu kan sebenarnya diisi aja kayak lele gitu kan. Bisa, cuman nggak ada yang ngurus di rumah Pak. Oh. Istri masih ngurusin anak masih kecil, belum bisa. Kolamnya itu kan tanah kan. Tanah Pak, sementara ini masih tanah, tapi rencananya kalau untuk pemancingan kita paling dikasih Plaster. apa namanya, bukan plaster ya, Pakai geomembran. ini kalau di kampung itu pakainya asbes Pak, buat Oh. benteng biar nggak ambruk aja gitu Oh. maksudnya. Kalau di kampung pakainya itu Pak, karena kita kan juga di biaya ya Pak, terutama itu. Kalau kita mau di benteng pakai hebel atau pakai cor kan mahal juga Oh, Pak. iya. Terus airnya gampang keruh Pak, karena nggak ada sirkulasinya untuk ke tanah. Gitu. Kalau pakai seng kan masih bisa. Ya maksudnya sebenarnya kan tinggal dikasih
lele Ya, pagi sama sore. ya alhamdulillah kalau kolam saya punya 2 kolam sih ya Pak. Yang samping rumah persis emang saya pelihara ikan. Tapi kalau untuk yang kolam rencananya mau untuk usaha itu memang posisinya rada jauh karena di pinggir jalan kan. Oh, Nah, itu luasnya berapa itu? Luas kolamnya sekitar 7 kali Yang di pinggir 15 meter Yang di pinggir jalan. Iya. Berarti tanah sampean luas ya? Alhamdulillah Pak. Ya salah satu pemberian dari orang tua Pak. Oh, tak kira hasil dari operator lagi. Kalau hasil dari operator, alhamdulillah sudah punya rumah sendiri Pak. Oh, alhamdulillah. Itu bisa bangun rumah ya? Anak satu. Anak 1 Pak. Sampean udah berkeluarga juga? Anak berapa? Anak 2. Usia juga sama, 31-an. Saya 35. Kali ya. Udah rumah juga atau masih sama orang tua? Sudah ke rumah sendiri. Di Ngawi. Iya. Di Ngawi di kota Ngawi atau di desa? Di desa Pak, bawah Gunung Lawu sini. Wah, mantap. Adem ya? Adem Pak. Kalau di sana ada juga bisnis apa kegiatan apa nyawa gitu. Kalau saya ini apa, ternak Oh, ternak ayam. ternak kambing Sapi? sama sapi. Oh, mantap. Punya ternak sapi sampean? Baru mulai Pak, Berapa ekor? ini baru 2 ekor. 2 ekor ya. Digadoh ya. Gadoh orang. Gede. Digadohin orang gitu ya. Iya. Sana kan kalau Ngawi kan ada pabrik pakan itu kan, yang makmur itu kan. Masih ada pabrik pakan sapi yang sangat terkenal, yang punyanya itu Pak Widodo Makmur itu. Pak Widodo mantan dirutnya PP atau apa gitu. Oh itu di Ngawi itu. Baru. Maksudnya kan ada tuh pakan modelnya yang nggak perlu nyari rumput kan. Iya. Konsentrat gitu. Modelnya kayak sampean masih pakai rumput, Masih. tapi ke orang gitu ya, digadohin gitu ya. Iya. Sistemnya bayarnya untuk bagi hasil gitu. Bagi hasil. Jadi modalnya ke kita, untungnya itu di kita sepertiga, yang sana dapat 3. Oh, jadi misalkan katakanlah modalnya 5 juta, Iya. dijual 10 juta. Berarti kan selisihnya ada 5 juta tuh keuntungannya. 5 jutanya 30%-nya sampean, Iya. 70%-nya dia. Oh, sekarang gitu ya 30-70 ya? Zaman dulu kan 60-40 kadang ya. Sekarang udah gak ada yang mau ya. Nggak ada yang mau. Tapi ya mending lah. Ibaratnya setahun dijual atau 2 tahun? Paling minim tempat saya 2 tahun. 2 tahun ya insya Allah bisa punya hasil 30% ya, atau lebih malah. Terkadang lebih. Kalau beli bibitnya berapa juta? Beli bibit kebanyakan kalau hari musim-musim kayak gini mungkin sekitar 15 juta. 15 juta? Oh yang gede udah. Masih kecil Pak. 15 juta? Masih kecil 15 juta. 15 juta nanti dia 2 tahun bisa 30 juta bisa. Ya tergantung 25. harga juga sih Pak. Kalau harganya lagi anjlok juga paling sekitar 20-21. Oh dikit kalau itu. Iya. Kalau harganya Tahu saya kan kalau pas Idul Adha itu kan gaji apa kayaknya minim-minim udah 5 juta ya. iya 30. kalau pas bulan Itu apa sih? Atau sapi apa? Jenis sapi apa? sapi lokal Pak, sapi kalau tempat saya Brahman, Oh Brahma. sapi yang Merah itu ya? merah. Kan ada simental, Brahma, Iya, limosin itu. Brahman. Kebanyakan tempat saya Brahman. Kandangnya di yang punya. Kandangnya Betul. di ini ya yang punya. Ya sebenarnya kemarin punya kandang sendiri. Cuman karena istri saya juga nggak bisa pas keadaan saya ke proyek ini dia hamil, makanya di orang Tapi sampean bisa ngarit juga? bisa. Oh. Istri juga bisa ngarit? Bisa. Sekarang nyari pemuda yang bisa ngarit kan susah ya? Iya. Betul.
Tapi yang lebih menguntungkan kambing sebenarnya ya. Iya Pak, cepat. Tapi lebih cepet Pak. Samar punya juga Iya. kambing. Berapa? 10. Baru belum ada. Baru 5. Tapi kambing Masih juga kecil loh Pak, yang ini yang paling 2 masih di anak. pembesaran sih Pak ya. Kalau ternak kurang cepet Pak hasilnya. Soalnya Iya. mertua saya juragan itu juga Juragan kambing. usahanya di kambing. Jadi dia paling pembesaran. Kalau umpama kita meliharanya ternak lama Pak itu. Ya. Ini pembesaran kita beli dipelihara sekitar berapa bulan kan sebelum Kalau yang kambingnya kambing gibas, kambing-kambing kambing gibas atau kambing gembel ya kalau di tempat sana domba-domba itu iya. kan enak itu, cepat juga. Iya Pak, cepat juga Cepat, Pak. Pak. Daripada kambing Jawa kambing ya? jenis Jawa, kambing Kalau- randu gitu. Kalau yang mau etawa itu yang bagus. Oh itu Iya, gede tahu. Pak itu. Air susunya yang kan. Iya. Cuman jarang juga sih Pak yang ini yang miara itu. Banyak kan Karena kambing-kambing harganya Jawa. juga mahal Pak. Terus Kayak dagingnya sapi ya. dagingnya juga apa namanya ya, kalau tempat saya yang laku itu apa namanya, kambing-kambing yang gembel itu Pak, yang apa namanya domba itu loh, itu biasanya lebih laku karena dagingnya nggak terlalu bau, terus apa namanya Lebih banyak Pak. lebih banyak dagingnya. Ya gitu kalau mau ini ke Pak ini ke Mas Iya. Anggit ke Iya Pak. ya. Betul ya. Mari Pak. Betul.